世世常行菩萨道。全体净师弟子，诚愿上人法体安康，法轮常转，常住世间，无量寿福。向佛菩萨及上人行三问讯礼。问讯，再问讯，三问讯。感恩师兄师姐，请坐。Selamat pagi,师兄师姐。感恩师兄师姐。Ya, 感恩kepada Master yang setiap hari selalu memberikan, menyampaikan harumnya Dharma untuk menumbuhkan kebijaksanaan kita. Hari ini saya menemani Rimba Kosasi Sesiung, dan sebelum kita lanjutkan kepada pembacaan intisari dan sharing, ya, Sisnuce, marilah kita berdiri, ya, kita berdoa ya untuk dunia bebas dari bencana dan juga mereka yang menimpa kekurangan dapat segera memperoleh pertolongan dan berputus asa mendapatkan harapan-harapan baru. Ya. Bisa 我的心在静思中感恩，我的心念充满虔诚。大家一起来祈祷，从不同角落地点，祈求平安吉祥满人间。用心祈祷，但愿人人牵手心连心。开启光明道爱，徜徉智慧福德，娑婆世界现光明。我的心在静思中感恩，我的心连上大诸佛心。大家心口一念，化解恶念，结善缘，祈求天下无灾，岁岁年年。semoga hati manusia terciptakan masyarakat damai dan harmonis, dunia terbebas dari bencana. Ya, cek dan silakan duduk kembali.
Selamat pagi, Rimba Kosasi Susio. Ya, Selamat pagi, Encik Sisi. Kami saya ya. Mari tadi udah sama-sama berdoa ya. Ya, udah nampak di video klip sini semua ada kejadian gempa itu ya. Itu kecelakaan apa? Namanya bencana itu ya, dalam sekejap aja, sekejap mata aja udah datang, udah banyak bangunannya udah runtuh ya. Jadi kita harus manfaatkan waktu untuk membuat majikannya seperti yang dilakukan sama Suci ya. Oke, sama-sama kita baca intisari. Saya mulai ya dari intisari 1. Intisari misalnya disampaikan oleh Mas ya dari saya. Ya tadi ya ceritanya tentang Ma ya, Ma Wencong ya, Ma Wencong. Ya, mari kita baca ya. Hari ini topiknya memberi manfaat bagi orang lain ya, antara pencapaian bagi diri sendiri. Catatan tangan. Makhluk awam bertindak bodoh karena kegelapan batin. Bergaul dengan teman yang merugikan sehingga mempertebal noda batin yang mengacaukan pikirannya disebabkan ketidaktahuan akan hakikat sejatinya. Manusia bersikap congkak dan sesuka hati. Ya, catatan ini ya mengingatkan kami ya, jauh penyu ya, harus hati-hati ya. Jadi kalau kita lincah akan ke arah yang tidak benar ya, bahaya ya. Jadi makhluk awam bertindak bodoh karena kegelapan batin, bergaul dengan teman yang merugikan. Ya, ini ya, hati-hati loh. Ya, sehingga mempertebal noda batin yang mengacaukan pikiran. Ya, itu benar ya kalau teman yang kita bergaul yang jahat ya. Jadi akan mempertebal ya noda batin ya. Akan akibatnya apa? Mengacaukan pikirannya ya. Bukan pikirannya orang tuanya juga ikutnya kena ya, karena anaknya udah melenceng ya anak. Jadi orang tua bisa pusing ya hadapi ya. Jadi ya itulah kita terus waspada ya setiap saatnya. Oke, mari kita masuk ke intisari 1. Ini semua sangat bagus ya. Ya. Oke, intisari sifat yang bagaikan air ya, damar bagaikan air. Intisari 1. Kehidupan manusia bagaikan mimpi. Ada orang yang bermimpi indah dan mereka pun hidup dalam mimpi itu. Kehidupan pun berlalu begitu saja. Ada pula orang yang bermimpi buruk. Menghadapi kehidupan yang seperti ini, mereka tak tahu bagaimana tersadar dari mimpi itu. Dan mereka tak kuasa mengendalikannya. Sehingga dalam mempelajari ajaran Buddha, kita berharap dapat belajar untuk mengetahui cara menerima mimpi ini, tidak tersesat di dalamnya, dan dapat tersadar dari mimpi tersebut, serta mengingatnya dengan jelas setelah sadar. Jika itu adalah mimpi yang indah, kita harus memahami cara menciptakan kondisi indah itu dalam pikiran kita agar kelak benar-benar menjadi kenyataan. Dan kalaupun itu adalah mimpi buruk, kita tetap harus mengingat
dan mengambilnya sebagai pelajaran untuk introspeksi diri. Meski mimpi hanyalah ilusi, namun dapat menggambarkan kehidupan. Ya, ini nanti selanjutnya ada kisah ya, seperti Ma Wencong ya, dia lakukan yang baik ya. Nanti yang dilanjutkan ada dibaca sama Om Ciwi Susyong ya. Oke, kita masuk ke intisari 2. Susyong Om Ciwi silakan. Kanan Rimba Kosasi Susyong, kanan. Ya, sebelumnya saya juga mohon maaf ya, Rimba Kosasi Susyong. Tadi saya terlupakan ya bahwa ya ini bagikan mimpi ya. Jadi terlupa sejenak begitu ya Susyong. Ya, hari ini kita juga selain kita berdua ya Susyong, kita juga ditemani teman-teman dari tim Sipasyang ya Susyong. Ada Haliman Susyong, ada Yonghua Susyong, ada Chun Chun Sicie, ada Sylvia Sicie, ada Winnie Sicie, dan ada Emi Sicie ya. Kangen dari tim Sipasyang ya. Kangen ya, Susyong Sicie. Ya. Dan senang sekali ya hari ini saya bisa menemani Rimba Kosasi Susyong ya. Ya kita Nah, kita masuk ke intisari yang kedua ya. Setiap saat kita harus tetap mengintrospeksi diri dengan sungguh-sungguh karena kita semua adalah makhluk awam ya Suci ya. Seperti yang kadang-kala kita juga bingung ya, kapan kita saatnya untuk mengintrospeksi diri kita ya. Oleh sebab itu perasaan ya di sini perasaan muncul apabila perasaan kita muncul rasa tidak suka atau rasa suka. Nah, saat itulah kita mengintrospeksi diri, apakah rasa tidak suka ini pastilah sesuatu yang tidak berhubungan dengan prinsip kebenaran yang kita sudah sering terima. Jadi kita berusaha mengubah pengetahuan-pengetahuan yang kita tahu dari apa yang disampaikan oleh master, apa yang kita baca, bagaimana kita menggunakan pengetahuan itu untuk menjadi kebijaksanaan dalam mengatasi kerisauan batin kita ya Suci ya. Jadi kerisauan batin itulah yang kita bisa sadari muncul dari perasaan kita. Makhluk awam bertindak bodoh karena diliputi kegelapan batin. Ya. Jadi dengan kita hari ini mengikuti Sipasyang ya Suci ya, dan kita sering belajar mungkin sejak kecil ya Dharma yang disampaikan oleh Sang Buddha, prinsip kebenaran ini sebetulnya kita mempunyai banyak pengetahuan. Namun bagaimana pengetahuan itu bisa menjadi satu kebijaksanaan untuk mengatasi kegelapan batin kita ini, maka disitulah kita harus sering mempergunakannya untuk dalam mengatasi perasaan-perasaan yang muncul dalam diri kita ya. Makhluk awam melewati hari-hari dalam buai mimpi dan tak mampu mengendalikan diri. Jadi mengendalikan diri ini memang tidak mudah Suci ya. Dalam keluarga saja mungkin kita sebagai orang tua memiliki anak ya tidak mudah ya untuk mengendalikan anak ataupun juga mengendalikan orang lain. Nah, oleh sebab itulah kalau kita mengendalikan orang lain juga susah ya kan, dan juga tetapi ada orang mengatakan bahwa mengendalikan diri sendiri itu lebih mudah. Nah, oleh sebab itulah kita mulai belajar ya untuk mengendalikan diri kita sendiri. Sesungguhnya ini sangat disayangkan. Oleh karena itu, bagaimana mengubah kebodohan menjadi kebijaksanaan? Kita harus terjun dan menyelami segala permasalahan manusia di dunia. Ya, dengan kita terjun ya, Suci ya, bersumbangsi di masyarakat, bertemu orang banyak, bertemu dengan banyak hal, ya, bertemu dengan banyak-banyak kondisi. Disitulah kesempatan ya, kesempatan buat kita untuk menggunakan Dharma yang telah masuk di dalam diri kita, ya, untuk mengaplikasikannya ya untuk mengatasi perasaan-perasaan yang muncul. Perasaan dalam hubungan antara manusia dan berbagai hal maupun peristiwa di dunia. Tubuh jasmani kita terdiri dari unsur tanah, air, api, angin yang berpadu. Ya, jadi kita tahu bahwa 4 unsur ini ya selalu dijaga dalam keseimbangan. Jika dia tidak seimbang, maka timbullah kondisi-kondisi yang tidak baik, penyakit, dan lain-lainnya. Oleh sebab itulah menjaga kerisauan batin ini akan membantu untuk menjaga 4 unsur ini terseimbang dengan lebih baik ya.
Meski tidak kekal dan bersifat khayal, jika ia dimanfaatkan sebaik-baiknya, kita dapat mencapai buah pencerahan tertinggi. Jadi tubuh ini memang tidak kekal ya, Susici ya, karena kita tahu bahwa tubuh ini akan hancur. Jadi perenungan terhadap tubuh ini juga kita tahu ya, Susici. Namun meskipun dia suatu saat akan hancur, ya, namun dia adalah bukan dapat ya, tapi memang kita pergunakan sebaik-baiknya sebelum kita suatu saat akan meninggal, kita bisa menggunakan tubuh ini untuk bisa bermanfaat untuk orang lain, untuk kehidupan ini. Jadi sebagaimana kehidupan seorang itu berguna, umumnya orang mengatakan bagaimana hidupnya itu bisa bermanfaat bagi kehidupan orang lain ya. Kita sering berkata hakikat sejati yang dimiliki setiap orang pada dasarnya sangatlah murni. Ya tadi Master mengatakan ya bahwa bukan hati orang itu berbeda karena berbeda, tetapi sebetulnya tabiatnya yang berbeda. Hati sebenarnya sama, adalah sangat murni ya, sama dengan Buddha. Namun karena noda batin mengacaukan pikiran, hakikat sejati yang dimiliki setiap orang itu tertutupi. Jadi ya kita tahu ya kekotoran-kekotoran batin. Oleh sebab itulah Dharma bagikan air ini ya, Sun Sice ya. Dharma bagikan air ini, air sering ya, Sun Sice seringkan juga ya, air sekotor apapun juga itu tetap bisa dipergunakan ya. Kemarin Hokrai Susing juga ada sharing ya, air sekotor misalnya tukang beca, mohon maaf ya, pengendara beca itu membersihkan becanya dengan air dari selokan, itu tetap bisa berguna ya. Karena noda batin mengacaukan pikiran, hakikat sejati yang dimiliki setiap orang ini tertutupi. Sedikit saja arah hidup kita menyimpang, kehidupan kita akan benar-benar tersesat. Ya, jadi kita tahu ya, sedikit saja. Nah, oleh sebab itulah apabila kita ingin pergi mungkin ke area timur, begitu ya. Tapi kalau kita sedikit menyimpang, mungkin bukan kota yang kita sampai, tapi tetap area timur mungkin, tapi mungkin bukan kota yang sama yang kita pergi ya. Jadi kita akan tersesat ya, Sensice. Makhluk awam bertindak bodoh karena kegelapan batin. Bergaul dengan teman yang merugikan sehingga mempertebal noda batin yang mengacaukan pikirannya. Jadi tadi kita juga mendengar cerita dari Master ya, Sensice, meskipun guru Ma itu tinggal di lingkungan yang tidak memungkinkan, dengan fisik yang tidak memungkinkan, tapi dia tidak menyalahkan lingkungannya. Pada saat seseorang tidak menyalahkan lingkungannya, dia akan menggunakan potensi dalam dirinya untuk bagaimana mengatasi lingkungan dan kondisi yang ada. Disebabkan ketidaktahuan akan hakikat sejatinya, manusia bersingkat, congkak, dan sesuka hati. Nah, oleh sebab ini Sun Sice ya, memang kekotoran batin yang selanjutnya adalah kekotoran batin mengenai kesombongan ya. Di sini jadi mohon maaf kalau misalnya kita memang dengan mengakui bahwa kapasitas kita rendah, misalnya kita akan berusaha untuk terus berlatih meningkatkan kapasitas kita. Namun apalagi bila kita menganggap kapasitas saya sudah tinggi dan lain-lainnya, mungkin itulah akan timbul kesombongan dalam diri kita ya, Suci ya. Jadi kita harus berusaha untuk selalu berendah hati dan juga selalu bersemangat ya. Kan Susu Sice, cảm ơn Rimba Susiung. Cảm ơn Chị Susiung. Ya, intisari 4 saya bacakan ya Susiung. Mohon maaf ya. Tabiat orang berbeda-beda seperti wajahnya. Manusia pada dasarnya bersifat bajik. Ya, dan secu sim pensang yang jadi dasarnya bajik ya, setiap orang ya. Jadi hati kita semua pada dasarnya bajik. Hati nurani sama dengan nilai kebenaran dan begitu pula sebaliknya. Artinya, antara hati kita dan kebenaran hakiki pada dasarnya selaras. Ya, karenanya dikatakan hati sama dengan kebenaran dan begitu pula sebaliknya. Kebenaran di sini bermakna hakikat yang sejati. Ya, selalu Master dah cerita ya, Zhenzi Su Simpensang ya, pada dasarnya hakikat kita itu murni ya. Jika demikian, mengapa dikatakan hati orang berbeda-beda? Ini semua dikarenakan ada tabiatnya.
tabiatnya. Meskipun setiap manusia pada dasarnya baik, namun tabiatnya berbeda-beda. Ya, karena tabiatnya ya semua orang masing-masing punya tabiat sendiri. Jadi tabiat itu yang perlu kita koreksi kalau tabiat kita memang tidak benar ya. Jadi benar tidak benar harus introspeksi diri ya, sesungguhnya. Jadi hakikat manusia sesungguhnya sama dengan hakikat Buddha. Itu sama ya. Jadi karena pikirannya berbeda ya, karena kita arahnya mungkin yang kayak seperti tadi kau penyu ya, dengan kawan-kawan teman membawa itu namanya terpengaruh ya dari orang sekitar kita. Jadi kita kalau kena itu kita arahnya udah melenceng, akan tabiatnya akan berubah juga ya. Jadi ke arah yang benar tidak benar ya. Jadi kita harus menjaga tabiat kita ke arah yang benar. Jadi itu gimana caranya? Ya tentu kita kalau bisa tentu sering mendengar dhamma, ikut kegiatan kebajikan ya. Jadi arah kita ke arah yang benar, jadi tidak melenceng ya. Jadi kita belajar untuk supaya menuju ke hakikat Buddha ya. Jadi itu impian semua orang ya, insan suci ya. Jadi setiap orang memiliki hakikat yang sama, hanya saja karena terpengaruh oleh lingkungan, mungkin di kehidupan ini ya, atau mungkin di kehidupan lampau dari satu kehidupan berikutnya, kita telah menimbun banyak noda batin. Itulah noda batin pun kita menyimpan itu sampai kita nggak sadar bahwa kita punya noda batin. Jadi begitulah kita harus waspada ya. Baik, kita lanjutkan intisari 5 Om Ciwi Susyong. Masih ada nggak kita ya? Terima kasih Susyong. Ini Ya. mohon maaf dari kawan-kawan di host ya, dari MICC intisari yang ketiga ya. Oh, udah kangen. Oke, Om Ciwi Susyong bisa tambahkan yang tadi kurang. Nanti Om Ciwi Susyong tambahkan tentang kisah itu. Kita mau wencong ya, dia dengan giat ya, walaupun dia udah tidak ada sedikit ada penyakit ya, seperti penyakitnya membuat badannya makin lemas ya, tapi dia giatnya ingin membangun sekolah ya, supaya bisa lebih banyak warga anak-anak di kampung itu bisa belajar ya. Namanya sekolah itu pendidikan ya, jadi dia dekat membangun sekolah itu ya, yang harus membuat orang kita terkesan wah, dia sangat giat ya melakukan mimpinya ya. Oke, demikian saya dari video klip tadi, saya dari master saya dapatnya begitu. Ciwi bisa tambah yang apa yang Susyong Ciwi yang bisa tahu, silakan Susyong. Ya, baik, terima kasih Susyong. Ini ada Vivilian CC sudah sharing ya, ingin sharing ya, silakan ya Vivilian CC untuk sharing ya. Vivilian CC ada? Ya, ya sambil menunggu Vivil. 感恩三等开示，感感恩恩师姐师兄师姐，感恩 Rimba dan Om Ciwi师兄。Dalam ceramah master, memberi manfaat bagi orang lain adalah pencapaian bagi diri sendiri. Karena ketidaktahuan akan hakikat sejati, sehingga manusia bersikap sombong dan sesuka hati. Dan juga
Mereka bertindak bodoh karena diliputi kegelapan batin. Tetapi dengan kita terjun ke tengah masyarakat, kita dapat menyelami segala permasalahan manusia dan juga perasaan manusia, berbagai hal dan peristiwa, sehingga kita dapat mengubah kebodohan ini menjadi kebijaksanaan. Dan juga hakikat sejati murni ini dapat tertutupi karena noda batin yang mengacaukan pikiran, sehingga arah dan tujuan itu harus benar-benar lurus, dan juga manusia pada dasarnya bersifat bajik. Tubuh itu adalah sarana pelatihan diri. Jika kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, kita dapat mencapai buah pencerahan tertinggi dan dapat menumbuhkan kebijaksanaan, dan juga kita bisa menyadari dan memahami prinsip kebenaran. Selain itu, kita bisa menolong dan memberi manfaat bagi orang lain dan juga pencapaian bagi diri sendiri. Cảm ơn sư兄sư姐. Cảm ơn Pipi Liang sư姐. Silakan dari Rimba Kosasi Susiung. Lanjut. Oh ya, mengenai tadi cerita itu ya, Guru Ma ya, Susiung Suci ya. Kita lihat bahwa Guru Ma itu begitu sangat luar biasa ya di dalam kondisi lingkungan dan yang tidak mampu, juga di dalam kondisi fisik yang tidak memungkinkan. Namun di sini kita melihat bahwa semangatnya yang begitu luar biasa ya, semangatnya sehingga menggunakan potensi yang ada. Nah, oleh sebab itu kita mengetahui ya bahwa di dalam kehidupan ini apabila ada kata bijak mengatakan apabila kita tidak bisa membantu orang lain ya atau bisa bermanfaat untuk orang lain, maka kita jangan merugikan orang lain, begitu ya. Nah, jadi Guru Ma ini dengan kondisi yang begitu sulitnya ya terus berusaha, dan yang luar biasanya adalah apa? Bermanfaat buat anak-anak di sekitar sana. Anak-anak sekitar sana itu anak-anak yang sudah yang tidak memiliki harapan lagi. Mereka karena tidak dapat menempuh pendidikan sekolah. Di sini adalah harapan ya, jadi seseorang hidup itu memang mengapa seseorang itu bisa terus hidup dan bersemangat, karena dalam dirinya itu ada harapan gitu ya, ada harapan. Tapi sebelumnya saya juga mau minta maaf nih kepada Rimba Kosasi Susiung. Ini kalau istilahnya tadi sesuka hati, saya termasuk orang yang juga sesuka hati nih, Rimba Kosasi Susiung. Tidak, Susiung jangan gitu. Karena apa? Karena tadi sebelumnya pemerintah kita udah komunikasi nomor ganjil untuk Intisari, Susiung baca nomor genap saya baca ya. Tapi sesuka hati saya terus 1, 2, dan 3 lanjut terus ya. Nah, ini mohon maaf ya, Susiung jangan gitu, Susiung sangat kangen Susiung, karena memang berkesinambungan. Jadi berkesinambungan baca terus itu bagus ya. Saya ingin Susiung yang baca semuanya pun, karena Susiung yang udah bantu ya. Maaf ya, kadang. Jadi ya kadang. Jadi Guru Mai di sini memberikan harapan ya. Jadi memberikan harapan. Jadi pentingnya bagi kita hidup itu apa yang membuat kita itu bersemangat, apa yang membuat kita itu bisa mau merubah, mau introspeksi diri kita karena kita mempunyai harapan. Dan dalam hal ini kita mempunyai harapan bahwa suatu saat ya, kalau misalkan begini ya, kalau misalnya ada seorang yang ingin menjadi pemain bola basket begitu ya, dia melihat pemain bola basket yang sudah hebat begitu ya, maka dia berharap untuk menjadi seorang pemain basket yang hebat begitu ya. Di DBA sebelumnya, DBA 05, yaitu kita di masa menyampaikan tentang pelafalan Buddha ya, nama Buddha di sini, sehingga itu membuat satu keterampilan kepada diri kita. Jadi apabila kita
ingin mempunyai harapan untuk kembali kepada hakikat kebudayaan kita, tentunya ya kita harus mempunyai semangat ya. Dan di sini Master menyampaikan yang kemarin adalah melafalkan nama Buddha itu adalah satu keterampilan kita, karena pada saat kita melafalkan itu kita juga harus penuh perhatian ya, penuh konsentrasi, penuh ketenangan batin, sehingga hakikat kebudayaan dalam diri kita ini bisa sedikit demi sedikit ya bisa menjadi lebih cemerlang gitu ya, Sung Suce. Jadi harapan ini mempunyai kekuatan yang sangat penting ya, Sung Suce. Sehingga Guru Ma ini telah memberi harapan kepada banyak anak-anak di sana. Ya, Gunawati Suce, silakan. Gunawati Suce ingin lanjut sharing ya, silakan. Pagi, Bang Ciwe dan Rimba Sesiu. Kanen sangren kaise pagi Sesiung Sucemen. Salam sehat dan bahagia selalu ya untuk kita semua, bahkan untuk semua makhluk. Tadi ya berbicara masalah bersikap congkak dan sesuka hati ya. Ya itulah ya, Master di dalam ceramahnya selalu mengatakan kita makhluk awam ya. Kita makhluk awam ya, kadang-kadang ya begitu ya, sering terjadi. Barusan juga Om Ciwe bilang mohon maaf ya, begitu ya. Mitra Bajik selalu berucap salah sedikit, minta mohon maaf ya. Ya itulah karena kita selalu melatih diri ya, bagaimana kesalahan yang baru terjadi kita lakukan ya. Kita harus selalu menyadari ya. Tapi luar biasa ya, Om Ciwe Sesiung tuh pengetahuan tentang dharmanya tuh dari episode masih selalu ingat ya. Kalau saya kadang-kadang episode kemarin pokoknya saya mau melatih diri deh, setiap hari selalu mau berusaha ya, kata Master di dalam ceramahnya selalu kita berusaha dengan giat ya. Memang kita kalau nggak ada usaha ya, nggak ada semangat ya sulit ya untuk selalu mengikuti ya, karena kita mau berusaha ya. Saya kayaknya pengetahuan umum, pengetahuan dharma itu sangat dangkal. Jadi ya berusaha gitu. Coba saya mau meneladani nih moderator setiap hari ya yang begitu bersungguh hati ya, luar biasa ya. Mendalami tentang pengetahuan umum dan pengetahuan dharmanya, sehingga bagi khususnya saya ya, ini sangat terinspirasi ya, apa yang dikatakan ya, apa yang diucapkan itu saya dengar, betul-betul dengar, renungkan ya. Tadi Vivi yang Sece juga yaitu dikatakan selalu ya, Vivi yang Sece tuh dari ceramah Master ya yang kita tadi sama-sama menyimak ya, kemudian kita bisa diingatkan kembali ya dengan Vivi yang Sece. Oh iya ya, tadi kita tuh manusia makhluk awam tuh selalu bersikap congkak dan sesuka hati ya. Itu jadi kita bisa terinspirasi ya, kemudian kita bisa sadar, oh iya ya, kemarin saya suka lengah ya. Kalau orang lengah ya namanya ya susah ya, kadang-kadang lupa ya, saya tadi nggak inget. Iya, orang lupa itu nggak inget gitu. Kadang-kadang suka jadi bahan candaan juga ya. Nah, itulah memang karena kita di dalam pelatihan diri ini ya selalu mau berusaha. Kalau saya tuh intinya ya sudahlah ya, dijalani saja, namanya juga sedang melatih diri. Apapun cobaan, rintangan ya, tadi ceramah Master juga ya, menghadapi kesulitan, menghadapi cobaan ya, itu kita harus bisa menerimanya. Memang nggak gampang ya, karena kita sedang melatih diri ingin menumbuhkan jiwa kebijaksanaan ya. Jadi kalau kita sering-sering ya
selalu ikut mendengar ya, merenungkan ya, kemudian memahami, mempraktekkan. Nah, itu nanti ya kita makhluk awam kan arah dan tujuan kita ini ya menjadi praktisi ya. Kemudian kita kan menapaki di jalan bodhisatwa ya, ya harus selalu eh, harus selalu harus selalu tersadarkan ya, jangan berpikir ini kapan ya selesainya ya, panjang banget ya, jauh amat ya gitu ya. Jadi ya itu ya, jadi kalau saya tuh pemikiran saya ya udah begitu, saya apapun adanya ya udah saya jalanin aja. Jadi nggak usah berpikir lama amat ya, ini kapan habisnya ya. Karena yang namanya kebenaran sejati ini ya, kalau kita cuma sampai di sini saja mendengar ya, oh saya udah paham tuh, saya udah ngerti, pokoknya saya setiap hari melatih diri saya saja, karena saya sedang insan suci kan menapaki jalan bodhisatwa. Jadi saya ya sudah, saya bisa kok, nggak usah ikut-ikut juga gitu ya. Ya tapi ya memang ya mungkin banyak juga ya mitra bajik yang seperti itu ya. Tapi ya kembali ya kepada pribadi masing-masing ya, kepada individunya. Karena pada dasarnya ya semua makhluk awam ini ya memiliki hakikat sejati ya. Kita memiliki kebenaran sejati di dalam diri kita ya. Tapi ya karena itu kembali kepada masing-masing ya. Apakah mau mencucinya setiap hari ya, dengan mendengar dharma, dengan mendengarkan sharing-sharing dari mitra bajik kita ya, dari moderator ya, dari ceramah master ya. Nah itu karena kalau kita pasti ya setiap hari yang namanya noda batin ya, kerisauan, pasti yang namanya makhluk awam itu kan selalu ada. Itulah makanya master selalu menitik beratkan kita harus merubah ya, merubah kebodohan ini ya. Batin kita kan gelap ya, karena gelap jadi kita bodoh ya, kita tidak bisa membedakan ini benar nggak sih ya, ini salah nggak sih ya. Ya itulah makanya dengan memahami ya, dengan adanya dengan mengikis dengan air dharma ini, kita mengikis noda batin sedikit-sedikit ya, selangkah demi selangkah, sehingga kebijaksanaan kita itu akan semakin tumbuh dan berkembang ya. Semakin lama semakin noda batin yang tebal ya, itu diibaratkan debu ya. Itu kalau kita setiap hari kita bersihkan kan, yang tadinya tebal banget ya, yang kayaknya kalau kita cuma cuci sekilas aja begitu agak sulit ya, debu-debu noda batin yang tebal itu dicucinya ya. Nah begitu juga batin kita ya, kalau kita sering setiap hari kita cuci, ada kerisauan sedikit ya, cuci dengan air dharma ya, cuci lagi ya, semoga ya semakin tipis ya, bukan semakin tebal ya. Itulah bagaimana kita setiap hari bisa melatih diri kita ya untuk mengubah ya, mengubah cobaan, rintangan ya, hambatan, gangguan ya, segala macam bencana ya, itu menjadi suatu kebenaran ya, sehingga menjadi kebijaksanaan yang selalu bertumbuh dan berkembang ya. Itu saja ya Ong Ciwe dan Rimba Sesiung yang bisa saya sampaikan. Kan ya Ong Ciwe dan Rimba Sesiung, kan Sesiung Secemen. Kan Gunawati Siceh. Nah, dari ini Rimba Sesiung bisa memberikan tanggapannya terhadap, tolong bisa memberikan tanggapan terhadap
sharing dari Bibi yang C, dari pengamat C, yaitu mengenai noda batin dan proses belajar ya Susyung ya, dari pengalaman Susyung ya, dari mungkin perjalanan ketemu banyak orang dalam pemasaran yang sudah demikian banyak begitu lama. Susyung, silakan Susyung. Kapan Susyung? Ya, cảm ơn ya, Gunawan. Yang sejalan Yongxing ya, berarti dan mengingatkan kembali kita ya, noda batin ya, itu ya sangat penting. Sejaman ya, oke. Silakan yang lain mau Xiaolin ya. Ya, chào anh sư兄师姐，chào anh Rimba sư兄, chào anh sư兄Ong Jin Wei sư兄ya, cảm ơn ya sư兄. Ya, tadi saya sangat berinspirasi ya, memberi manfaat bagi orang lain dan pencapaian bagi diri sendiri. Ini tentunya kita melakukan kegiatan untuk diri kita sendiri, tentunya ya, ini bermanfaat untuk diri kita. Kita tahu ya, hati kita tidak boleh maju ataupun mundur ya, harus dengan sepenuh hati ya. Kita juga harus mempunyai prinsip, kita harus menjalani hidup dengan kesungguhan hati ya. Ini sangat panjang, proses yang sangat panjang ya. Kita sering mendengarkan Dharma Master ya, harus dengan sungguh hati ya. Ini sungguh kan ya, Sang Ren Kai Si ya. Nah, kita harus memahami ya, bahkan kita harus menjiwai ya dengan kesungguhan batin jiwa kita yang mendalam. Tentu disebutkan nurani ya, nurani ya, hati ya. Perjuangan adalah satu proses ya, satu proses untuk kita dengan kesungguhan hati, dan perjuangan itu adalah musuh waktu itu adalah musuh yang terbesar buat kita ya. Karena kenapa? Waktu itu sangat panjang ya. Paling kita harus dengan berjalannya waktu ya, cepat sekali 5 sampai 10 tahun itu hati kita seharusnya tidak boleh goyah. Bahkan sampai ke titik terakhir ya, hati kita seharusnya tidak goyah. Ya, harus kita bersungguh hati, maka kita tidak bisa melewati begitu saja. Tapi yang kita takutkan adalah waktu yang sangat lama ini ya. Karena apa? Kita belajar untuk tulus. Nah, tulus bukan hanya dengan sehari ya, bisa dalam waktu yang panjang, puluhan tahun, bahkan jangka waktu yang panjang, sangat sulit buat kita ya. Karena apa? Karena pikiran kita sangat bisa berubah-ubah ya. Bahkan bertahun-tahun itu akan sangat sulit. Manusia itu karena bisa berubah ya, pikiran juga bisa berubah. Nah, inilah yang kita takutkan. Ciri-ciri yang kebenaran itu tidak berubah, seharusnya dia bertahan lama. Sedangkan kita manusia yang sesat, penuh dengan noda batin, maka akan bisa berubah-ubah. Nah, dalam jangka waktu lama kita selalu berubah ya. Maka itu kita banyak mendengarkan Dharma, kita dengan tulus hati ya, menjalankan ya, tidak menunjukkan kita punya kelakuan ya. Nah, ini yang kita harapkan ya, seperti contoh ya, siapa diri kita sebenarnya ya. Kalau kita katakan emas, kita dibakar akan lumer ya, tidak ada bercampur perak, akan lumer ya. Seperti timah ya, dia akan dibakar, akan menjadi debu ya, maka akan habis. Nah, seperti kita juga, maka sebenarnya kita ada yang murni di dalam diri kita, maka kita akan menjadi murni ya. Yang kita takuti hati kita ya, bukan emas ya. Hati kita bukan emas, hingga tak kuat menghadapi cobaan. Nah, inilah yang kita takutkan. Perubahan-perubahan sebelumnya dan setelah kita melakukan melewati pandemi, gaya hidup kita sudah berubah. Sekarang seluruh dunia dikatakan ya, banyak dikatakan di TikTok ya, banyak yang menjual obat-obatan ya.
Nah, karena apa? Karena kita takut dengan sakit, ya, kita takut dengan penyakit pada diri kita, bahwa sebenarnya mati sudah dekat dengan diri kita, ya, dengan orang-orang, ya, kita harus dengan was-was, ya. Makanya orang pada takut dengan kematian, takut akan penyakit, takut akan sakit jantung, kencing manis, kolesterol. Sering kita melihat ya, kita sering melihat TikTok ya, banyak menjual obat-obatan, ya, tentang kesehatan, bicara tentang kesehatan segala macam, takut ya akan olah-olahan ya. Sedangkan kita sendiri ya makan vegetarian itu banyak sekali olah-olahan ya. Nah, kaleng-kalengan ya. Nah, ini sikap pola hidup kita sudah berubah. Ya, sulit untuk kita untuk hati kita untuk tetap tetap gitu, nggak bisa berubah, sulit ya. Nah, kita harus yakin dan teguh pada hati kita, karena hati kita adalah satu kebenaran. Kalau kita tidak kuat akan menghadapi masalah, maka bencana-bencana dalam diri kita yang ada, ya, tentunya musuh kita adalah bencana dalam diri kita, ya. Nah, inilah yang kita takutkan. Kita harus belajar dengan Dharma, kemanapun kita pergi, Dharma akan mengikuti kita tidak akan bisa berubah. Nah, ini yang kita harapkan ya, Sisyong Sece. Dharma itu selalu ada di dalam diri kita, maka kita ingin berubah, kita juga harus mengingat kembali, mengintrospeksi, dikatakan tadi Sisyongnya, mengintrospeksi diri kita sendiri. Maka kita akan selalu berjalan di jalan yang benar. Ya, kanan ya Sisyong Ong Jinwe, kanan Sisyong Rimba Kosasi. Rimba Sekosasi Sisyong, kanan ya Sisyong Kecewaan. Kanan Sioling Sice, kanan ya. Silakan Rimba Kosasi Sisyong, kanan Sisyong. Oh ya, karena Xiaoling Sece, memang benar ya, kita harap Dharma selalu dalam hati kita, itu yang saya mau sependapat dengan Xiaoling Sece ya, memang semuanya manusia ya takut ya, semua takut ya, sakit ya, menderita, apalagi sakit, orang tentu lebih takut ya tentang penyakit datang mendekati kita ya. Jadi kita perlu mendalami Dharma selalulah di dalam hati kita ya, menemani kita ya. Jadi itu demikian juga saya sangat harapkan semua bisa begitu juga ya, Dharma mendampingi kita terus ya. Karena bermacam-macam masalah kita perlu ada caranya untuk mengurangi ya atau menghilangkan penderitaannya. Penderitaan bukan hanya fisik ya, tapi non fisik ya. Maksudnya non fisik, tekanan batin segalanya ya. Jadi itu perlu ada dharmanya. Seperti sesentangnya, kanan cucu sanje pauyongnya itu. Ong Ciwi, Sisyong boleh tambahkan kalau ada yang mau ditambahkan dari Ong Ciwi, Sisyong, silakan. Kanan Sisyong, untuk ditambahkan sih nggak cuma ini satu pengakuan nih Sisyong. Pengakuan tadi Gunawati Sice kan ada bilang, oh saya ingat bahwa saya ingat dengan apa yang telah disampaikan di sifat yang sebelumnya begitu. Sebetulnya ya Gunawati Sice ya, mohon maaf ya. Saya sebetulnya tidak ingat, saya mengenai DB5 itu saya ingat karena hari ini topiknya mengenai bagaimana kita itu tabiat dan hati begitu kan. Kalau kita bicara hati semua orang sama itu tidak sama, karena hati semua orang hati itu bisa adalah kebenaran dan dengan hakikat kebudayaan kita. Oleh sebab itulah saya mencari topiknya yang sama, dan itu saya hasil dari mencari ya Gunawati Sice ya. Jadi bukan saya mencari begitu. Karena pada di DB5 ini ada satu hal yang sangat penting sekali, yaitu merenungkan hakikat kebudayaan di dalam diri. Nah, merenungkan hakikat kebudayaan dalam diri ini bagaimana saya berpikir cara merenungkannya bahwa kita ini memiliki hakikat kebudayaan.
Nah, disitulah mengapa saya jadi ingat ya. Jadi itu kebetulan saja ya, Gunawati Sici ya, saya ingatnya. Oke, itu saja rimba posisi Susio, kata Susio. Nah, ini dari Jangka Wijaya Susio, ada ingin sharing silakan ya, Jangka Wijaya Susio. Saya numpang jump in sebentar ya, jump in ya di poin nomor 2. Kebetulan juga sambil juga mau siap-siap mau kerja juga. Kebetulan ada Selamat pikiran, saya sukses cursi Susio. ya. Oke, di poin nomor 2 itu adalah sesuka hati dengan congkak. Ini yang pernah saya alami dan juga ya berusaha untuk bertobat ya. Jadi begini, terkadang congkak ya, sorry poin nomor 3 ya. Congkak itu dalam artian ketika kita memberikan saran dan solusi, ya nomor 3 benar-benar, di memberikan saran dan solusi, terkadang secara nggak sadar itu kita merasa itu lebih hebat atau bagaimana, padahal di sisi penerima dibilang ini orang pernah nggak ngalamin nggak sih sok-sok aja ngerti seperti itu gimana sih kok kasih solusinya? Aku juga tahu min muisi pun cai lewat kayak gitu kira-kira. Sehingga ya ada ya begitulah ada perasaan yang nggak enak juga kepada receivernya. Contohnya apa? Saya ambil contoh sebelumnya kanan saya anak Kaisa dan kanan sosial mana dari sini. Untuk kasus saja ya, misalkan ada seseorang yang namanya Bapak A, si A lah ya, si A datang kepada saya tiba-tiba curcol. Tiba-tiba curcol seperti ini. Ada 3 skenario ya. Aduh, Jangka, bro. Gua mau S2 ke luar negeri nih. S2 ke luar negeri. Tinggal lamar beasiswa. Cuma, aduh, nilai TOEFL gue. Persyaratannya 550. TOEFL. Tapi dia dapatnya skornya 540. Aduh, dikit lagi. Atau 549 deh. Tinggal 1 poin lagi. Aduh. Kayak gitu. Saya ngomong, orang itu ngomong nah, ada 2 skenario ya. Ngomong panjang lebar tentang serba-serbi pertuvelan ya. Oke, sebelumnya saya tambahin dulu ya. TOEFL itu apa sih? TOEFL itu adalah salah satu sertifikasi bahasa asing, yaitu bahasa Inggris, sebagai salah satu syarat mutlak. Kalau misalkan mau kuliah ke luar negeri itu sudah mutlak sekali. Itu sudah mutlak sekali. Ya, jadi ya apa ataupun kalau tapi bisa menjadi opsional kalau misalkan orang punya sertifikat, kalau orang mau kuliah ke Taiwan atau ke China, itu pun kalau misalkan lulus sertifikasi HSK atau TOCFL. Seperti itu. Kenapa ya? Kuliah ke China sama kuliah ke Taiwan ya mau ya kalau sudah ada HSK ya nggak perlu TOEFL lagi dong. Oh, di sana kuliah pakai bahasa Mandarin, tapi kalau ke daerah Eropa atau ke daerah Amerika yaitu TOEFL itu adalah salah satu kewajiban. Oke? Nah, oke, balik lagi. Ujian TOEFL ngomong ke saya 549. Di sisi saya yang tidak mungkin belum pernah mengalami ujian TOEFL, mungkin belum pernah tahu apa itu ujian TOEFL ataupun serba-serbi ujian TOEFL, saya nyeletuk. Nyeletuknya begini. Ya udah, belajar lebih keras lagi lo. Lu udah belajar berapa jam? 20 jam. Belajar lagi 48 jam per hari. Belajar lagi 24 jam per hari. Si A kalau dengar ngomongan saya pasti akan bete. Kenapa? Saya tidak pernah ujian TOEFL, saya nggak mengerti TOEFL, saya ngomong sesuatu yang sebenarnya sama-sama udah ngerti, belajar lebih giat. Apa reaksi batinnya? Mungkin saya berkata, oke, terima kasih Kak, tapi di balik batinnya itu akan berkata, enak aja. Aku udah tahu, udah belajar, cuma saya udah belajar gini, 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 gini. Saya ngomong kayak gitu, saya juga tahu min misinya mah, walaupun juga saya juga bahwa itu TOEFL gopa gocap gohun 550 poin seperti itu kira-kira. Nah, itulah yang maksudnya yang si poin nomor 3. Batin kita secara nggak sadar bersikap congkak akibat tidak pernah mengalami, tapi seolah-olah ngomong sudah pernah mengalami,
dan seolah omongan saya paling benar. Itulah contoh congkak. Ya, ini saya juga pernah ngalamin juga ya. Nggak pernah mengalami tapi cuma ngomong doang, alias omdo, atau merasa netizen selalu benar. Itu yang menurut saya yang harus saya kembalikan. Tapi kalau misalkan, itu skenario pertama. Skenario kedua, misalkan sama-sama ini, saya pernah ujian TOEFL nih, mungkin 600. Lalu si A juga curhat dengan case yang sama, 549. Ya, kalau misalkan sama-sama pernah ujian TOEFL, curhat ke saya, ya wajar lah kalau saya akan berkata seperti ini. Oh, begitu ya, bro. Ya, atau Sesyong ya. Oh, begitu ya, Sesyong. Mana sertifikat apa raportnya? Saya cek dulu. Oh, kamu kurang subjek ini. Ya sudah. Kapan ujian lagi? Katakanlah bulan depan. Ya udah, kamu fokus ke ini aja. Kayak gitu kira-kira. Itulah yang namanya paurung dan juga paurung dan juga berpengertian karena sesama pernah ujian TOEFL, sesama pengalami, jadi sama-sama gimana itu paurung dan orang itu berhak bicara. Dan saya yakin si A itu pasti akan dengar 100% omongan itu. Kenapa? Pernah mengalami. Kayak gitu kira-kira. Skenario ketiga. Skenario ketiga ini. Nah, memang sih kita berusaha untuk merendah diri. Tapi masalahnya saya belum pernah ujian TOEFL, mungkin nggak niat kuliah ke luar negeri, tapi teman saya mau kuliah ke luar negeri. Tiba-tiba curhat kepada saya sebagai teman baik. Nah, sikap batinnya bagaimana sih supaya tidak bisa mengurangi rasa congkak dan sesuka hati? Ya, caranya adalah, ada satu kata kunci yang menurut yang menurut saya, ada kebocoran. Yang menurut saya orang tuh mungkin akan dengar, walaupun nggak terima, tapi ya oke lah. Apa kata kuncinya? 2 kata. Menurut saya, coba. Nah, kayak gini, skenario ketiga. Ini kata kuncinya. Menurut saya, itu 2 kata ini memang simple, tapi ini sakti. Menurut saya, itu mempunyai efek kalau begitu saya ngomong, mungkin saya nggak pernah mengalami, mungkin saya nggak pernah tapi kalau begitu saya ngomong menurut saya, orang itu akan mendengarkan saran saya. Kalau misalkan beliau ngomong menurut saya. Dengan kata menurut saya, setidaknya batin kita berusaha untuk tidak congkak dan dan tidak tinggi hati dan akan merendah hati. Begitu orang ngomong menurut saya, memberikan solusinya apa, dan ditambah lagi solusi yang masuk akal, maka si A itu akan menerima saran dari saya meskipun saya tidak pernah mengalami hal itu. Salah satunya itu adalah ujian TOEFL, seperti itu kira-kira. Contohnya apa? Oh, 549 ya. Sedikit lagi ya. Bro, jujur aja, saya sih belum pernah ujian TOEFL. Ini contohnya ya, bro. Jujur aja, menurut saya nih, saya sih belum pernah ujian TOEFL, to be honest. Tapi, to be honest tuh, jujur aja, saya belum pernah ujian TOEFL. Tapi menurut saya, bro, lu ada les nggak? Ada. Cobalah konsultasikan kepada guru guru kamu. Mungkin dia bisa memberikan solusi. Nah, kalau kita ngomong seperti ini, orang akan mau dengar daripada yang kasus skenario pertama. Belajar lebih keras lagi. Itu pasti orang akan bete. Kenapa? Karena tidak mau mengerti, langsung ngomong bersikap congkak dan sesuka hati. Atau skenario keempat, gue juga nggak tahu. Ya pilihannya ya udah, mungkin dengar aja, sebaiknya diam. Daripada aku salah ngomong, yang terimanya juga nggak enak. Seperti itu, apalagi kalau misalkan kita kurang mengerti terhadap suatu kasus yang dilontarkan. Salah satunya contoh itu adalah ujian TOEFL. Kira-kira seperti itu ya. Itu menurut saya pandangan-pandangannya kalau misalkan mendeal sama orang curhat sesuatu barang yang nggak mengerti dan bagaimana cara kita meresponnya dengan rasa bijaksana, mungkin menurut saya seperti itu ya. Oke, Kak Dentaj ya, kalau misalkan ada yang mau diehipasikukan, tolong diehipasikukan dengan bijak ya. Salam kebijaksanaan. Ya, kan soalnya Sesyong. Ya, sekarang jangka Sesyong ya.
kemarin saya ke Jakarta ikut pelatihan yang jadi mentor, sudah ketemu juga Johannes Susyong yang Jangka Susyong. Beliau nangani ya, kalau nggak salah dia tugasnya di logistik atau di mana ya. Saya nampak dia bekerja keras ya di sana, beli piring, cuci, ya pokoknya sibuk lah. Jadi dia di logistik ya, betul. Jadi beliau sungguh-sungguh sukacita ya menangani ya. Jadi saya yakin Jangka Susyong setelah masuk gabung PCC ya banyak belajar ya, dan juga seperti tadi dia udah ungkapkan ya, sikap-sikapnya, apanya congkaannya semuanya sudah banyak berubah, dan udah pahami Dharma ya. Ya, cukup ya, memberkati si Susyong udah di jalan yang benar, masuk suci ya. Jadi lanjutannya kita bawa lebih banyak teman ya, gabung ke suci ya, karena Susyong. Jadi memang manusia selalu kalau belum kenal ya suci ya, ya. Tapi sudah kenal suci juga ada juga ya. Gelar, mau capai gelarnya. Gelar fighter ya. Supaya karena manusia di dunia ini kan terus ingin maju. Ingin maju sehingga mereka kalau mau bekerja di perusahaan yang bisa dapat, contohnya bisa dapat kursi yang lebih bagus ya, kedudukannya. Jadi mereka juga perlu pendidikan yang tinggi ya. Jadi gelar itu mereka semua ingin mencapai gelarnya itu. Kalau ada gelar, title-nya yang bagus ya kan, yang tinggi, akan dapat gaji yang tinggi juga ya. Jadi sekarang masalah ini ya, masalah sekarang ya anak tidak gampang ya, banyak mahasiswa yang tamat dari sekolah ya. Jadi beribu-ribu ya. Jadi mau cari kerja pun saya yakin tidak gampang juga ya. Jadi tak apalah. Yang penting harapkan semua bisa jalankan hidup yang sehat, pikiran yang sehat itu paling penting ya. Jadi jangan gelar, maksudnya jangan ngejar terus yang membuat kita menderita ya. Ya kita hidup sederhana ya, hidup sederhana. Jadi meringankan pikiran kita lah ya. Nah, kita jangan foya-foyakan ya. Kita pernah dengar cerita ya, setiap orang kalau satu hari paling-paling membutuhkan untuk makan 3 kali yang sederhana. Jangan untuk memfoya-foyakan uangnya beli yang tidak penting ya. Jadi uangnya disimpan saatnya waktu ada nggak dapat kerja, ada sesuatu penting, ya uangnya ditabungkan itu bisa dipakai. Itu dari pendapat saya. Oke, Anci Susyong tambahkan kalau ada. Kalian terima kasih Susyong. Belum ada Susyong, kita mengundang Susyong untuk Iya. Kita undangkan oleh Susyong, silakan Susyong. Iya, kanan Susyong. Baik, selamat pagi Rimba Susyong, Ong Jiwei Susyong, selamat pagi Susyong semuanya. Kan Sanan Kaisu, kan semua tim Sinfa Siang ya. Jadi ya setiap hari penuh dengan sukacita ya kita ya, mendengarkan ceramah master, siraman dharma, mendengarkan sharing daripada semuanya, itu memberi manfaat bagi kita semua tentunya ya. Jadi semuanya itu memberi manfaat bagi orang lain. Dan berarti juga adalah itu tanda pencapaian dari masing-masing kita semuanya ya. Jadi kita nggak usah artinya merendah, enggak saya mah nggak bisa dulu nih, nggak usah seperti itu, bahwa kita lakukan saja ya, sharing saja dengan sepenuh hati, setulus hati ya, dan itu pasti ada manfaat bagi orang lain. Dan kalau ada manfaat bagi orang lain itu berarti sebuah pencapaian bagi kita sendiri. Jadi kita juga harus terus mengupayakan agar terus mengupdate diri agar bisa sharing lebih baik lagi tentunya ya. Bukan untuk menjadi lebih hebat, bukan menjadi agar lebih
menjadi terkenal dan lain-lain, tapi agar lebih manfaat. Dan ini untuk menjadi bermanfaat tentu macam-macam, banyak sekali. Dan kalau tadi saya juga tertarik dengan Pak Jangka Wijaya, ini yang selalu saya sering perhatikan ya, dari sharing-sharing Jangka Wijaya ini ada poin-poin yang juga memang sangat baik untuk dibahas ya, menurut saya demikian ya. Jadi seperti jangan congkak. Nah ya, jangan congkak. Nah ini jangan congkak ya. Congkak itu seringkali saya sendiri lengah ya, nggak merasa barangkali bahwa saya suka congkak gitu. Ya, congkak. Jadi artinya congkak itu apa sih? Kalau saya bilang suka memberi nasihat yang dengan kata-kata bijak, tetapi tempatnya kadang-kadang kurang tepat gitu ya. Kayak tadi Johannes Yung, orang ujian TOEFL dapat angkanya jelek ya, udah dapat angkanya jelek, dia cerita ke kita bilang, lu bego sih ya, lu belajarnya kurang ini, lu harusnya lebih giat, lu harus begini, harus begitu. Orang datang ke kita curhat itu dia sedang bersedih. Tahu-tahu kita kasih kata-kata positif segudang. Tapi kata-kata positif segudang itu apakah bermanfaat menurut C untuk orang yang sedang down seperti itu, yang kata Johannes tadi ya, gara-gara ujian TOEFL-nya dia bisa nggak jadi batal keluar negeri nih, kan begitu, dia harus ini. Nah, tetapi kalau yang bijak tadi kan, oh begitu ya, oh iya, kamu kan ada komunitasnya, kamu ada ini, coba kamu lagi usaha ke sana, coba temui orang itu. Nah, ini kan adalah kata-kata yang memberikan solusi, ya, bukan cuma hanya kata-kata positif yang kosong jadinya. Karena dia saat itu yang dia butuhkan adalah empati. Empati, bukan hanya kata-kata, empati. Jadi kita sering lupa, kita sering mencongkak juga bahwa kita sudah banyak mendengarkan dhamma, begitu dengar orang ngomong ini langsung segudang dhamma kita berikan kepada dia. Padahal saat itu dia lagi lapar. Perutnya lapar, yang dia butuh nasi, bukan dhamma. Orang lapar nggak bisa mendengarkan dhamma dengan baik. Jadi orang lapar itu bukan saat yang tepat untuk mendengarkan dhamma. Orang yang sedang sedih, orang yang sedang kesusahan, bukan langsung diberi obat yang kata-kata positif begitu aja, tetapi kita harusnya mengembangkan empati kita. Ya, kita punya pemahaman, pengertian, kita punya sanji. Itu harus dikembangkan. Cinta kasih, belas kasih kita diutamakan. Jadi kebijaksanaan dan cinta kasih ini adalah pilar-pilar yang harus terus kita bangun. Jadi tadi juga Master mengatakan demikian ya. Jadi bahwa kebijaksanaan, cinta kasih itu adalah yang harus terus kita kembangkan. Jadi ketika orang memberitahu kita kesulitannya, kesedihannya, Ketua Seli lagi bingung, ngumpulin orang untuk Waisak, kok sampai sekarang belum ketemu, belum dapet. Jangan dia bilang, kamu itu baru begitu aja udah nggak bisa, kamu itu udah begitu mengeluh, ayo dong ini lagi. Saya rasa itu malah membuat dia jadi stres ya. Saya rasa menjadi stres. Tapi kalau saya temen, oh ya, sulit ya Sece ya. Iya loh, saya dulu juga waktu itu pernah ngumpulin orang memang sulit sih ya. Tapi ya coba kita cari bersama deh ya. Kita coba cari lagi. Sece udah hubungin tetangga belum? Udah hubungin saudara belum? Udah hubungin family belum? Nah, kan kita bertanya-tanya sambil begitu ya. Sambil juga memberikan kita bilang empati, pengertian kita, dukungan, sokongan. Inilah aja dengan sukacita memberikan kontribusinya, memberikan bimbingan agar dia menjadi lebih tenang sehingga dia bisa berjalan dengan lebih baik. Bukannya diberikan hanya segudang kata-kata positif yang bikin jadi tambah stres. Iya, kok gue nggak positif banget sih, kok gue bego banget, aduh mati deh gue. Kalau gitu gue nggak pantas jadi ketua Seli ini, gue pulangin aja lagi dah. Ini gawat dah, ini gawat dah, ya. Ini gawat. Jadi seperti tadi ya, makanya Jangka Wijaya ini kadang-kadang iya, oh iya ya ini bisa masuk ini begini. Jadi memang kita harus merubah itu ketidaktahuan menjadi kebijaksanaan. Cuan apa ya, Wei Zi ya, Cuan I Wei Zi kali ya.
itu kalau nggak salah ichun ya, ichun itu kebodohan ya. Pokoknya kita merubah. Jadi artinya dalam kebodohan di sini ketidaktahuan. Jadi ketidaktahuan di sini bisa juga kita tidak tahu, tidak mengerti kesulitan orang. Itu juga namanya ketidaktahuan. Bagi saya demikian ya. Coba saya sama-sama pikirkan. Ketidaktahuan kita, ketidakmengertian kita terhadap situasi dan kondisi membuat kita berucap semau-mau gue. Semau-mau kita seperti apa yang kita rasa benar. Memang ucapannya kata-katanya benar. Kata-kata yang positif adalah kata-kata yang benar. Tetapi diucapkan bukan di Oh, tak ada saat suara yang ya? benar, ya ada suara ya, yang bisa diinin. Jadi kata-kata yang benar, tapi diucapkan tidak di saat yang tepat. Di hot ada ke itu tadi ya, ada ke mute. Mohon maaf. Jadi kata-kata yang baik, kata-kata yang benar diucapkan bukan di saat yang tepat, itu malah menjadi blunder. Ya, jadi malah menjadi tidak baik. Ya, kata-kata yang baik diucapkan tidak di saat yang tepat pada orang yang tidak tepat. Ya, orang yang sedang kelaparan, ya kita ngomong segudang soal kebenaran. Waduh, nggak bisa dengar. Orang lapar 2 hari nggak makan, gimana ngomong soal kebenaran sama dia gitu, belum bisa. Orang yang sedang bersedih, menangis, ya ditinggal sama yang dikasihnya, kamu jangan terlalu melekat, kamu harus bisa menang begini. Gampang, ngomongnya gampang. Ya, saya nggak mengalami, saya cuma tinggal ngomong doang, kata Johannes tadi. Kamu udah ngalamin belum? Belum. Jadi kan katanya, menurut saya, katanya ya, menurut saya apapun juga, kalau kita ucapkan saat itu tidak di saat yang tepat, nggak bisa. Makanya itu saya pernah ada lagu ya, Shoulder to Cry On gitu. Shoulder to cry on. Pundak kita untuk diberikan untuk orang menangis di pundak. Artinya apa? Ketika orang sedih, orang susah, kita memberikan dukungan. Memberikan dia kesempatan. Ya udah nangis dulu deh lu ya. Kira-kira 2 jam udah nangis, udah air matanya udah habis, udah kering, udah enak ya. Sekarang baru kita ngomong soal Cheng-Li. Kalau lagi nangis, lagi sedih, ngomong Cheng-Li apa? Orang lagi sedih gitu loh, benar nggak ya? Nah, coba kita sama-sama berpikir, kita kan sama-sama belajar. Nah, itulah disebut yang namanya empati, tongqing, tonglisin, ya, tong di tape. Nah, ini tong di tape yang Master sering ngomong seperti itu. Inilah kita tong nggak, tong isin nggak sama dia. Kita betul-betul nggak simpatiknya, empatiknya tuh muncul nggak? Bukan sebatas kasihan saja, tetapi merasa kita di posisi dia, memposisikan diri kita sebagai dia, bukan hanya wah dia ini lagi sedih, gua kasih obat ini aja dah, jebret, waduh, obatnya terlalu keras, kagak bukan mempan lagi, bisa bikin dia stres, stroke lagi. Demikian ya yang saya pahami. Silakan ya, kita sama-sama belajar kan, sama-sama membahas, sama-sama melihat persepsi, karena memang persepsi setiap orang kan bisa berbeda-beda ya. Tadi Master juga ada mengatakan bahwa ada yang berkata katanya sama hati apa ya, hatinya tidak sama seperti wajahnya, atau gimana ya tadi Mas? Oh, manusia hatinya beda-beda seperti wajahnya. Nah, kalau Master bilang bukan hatinya yang berbeda-beda. Ini jangan salah nih. Manusia itu tabiatnya yang berbeda-beda seperti wajahnya. Wajahnya memang manusia tiap orang beda. Nggak ada yang sama identik serupa. Bahkan kembar pun ya, yang namanya kembar identik pasti ada bedanya juga. Jadi hati manusia itu sebetulnya adalah memiliki kesamaan dengan hati Buddha. Master bilang demikian tadi ya. Hati Buddha. Jadi cendu pensing kita tuh semua sama. Yang beda itu adalah sifat tabiat. Ci, Master bilang. Tabiat buruk. Ya, tabiat buruk yang terbentuk terus-terus menjadi sedimen-sedimen. Kalau kayak di gua menjadi stalaktit, menjadi stalagmit. Jadi sedimen, jadi batu-batu mengeras. Tabiat buruk yang mengeras itu mau dikikis gampang nggak? Nggak gampang, susah. Memang demikian. Nah, jadi tabiat buruk ini. Jadi kita manusia itu semuanya adalah sama. Hatinya sebetulnya memiliki kebaikan, tetapi ketidaktahuan membuat kita menjadi banyak berlaku yang tidak baik. Jadi ketidaktahuan kita
dalam melakukan, bukan memberi manfaat bagi orang lain yang didahulukan, tapi pencapaian bagi diri sendiri dulu yang didahulukan. Cuan gua apa nih kalau gua bantu? Keuntungan apa nih kalau saya dapat? Ya. Jadi ada orang-orang yang mau berbuat baik, mau memberikan dana ini itu, ada benefit apa buat saya? Ada benefit apa buat perusahaan saya kalau saya berdana di situ? Nah, ini yang menjadi pertimbangan pertama biasanya. Nah, ini yang terbalik. Sebaiknya kan memberi manfaat bagi orang lain dulu, baru ceritanya itu adalah pencapaian. Pencapaian di sini tentunya bukan pencapaian yang soal di duniawi aja, tetapi pencapaian betapa kita secara apa namanya batin kita menjadi lebih berbahagia karena kita tahu bahwa kita sudah berbuat bagi orang lain. Seperti itu ya. Jadi apa yang saya pahami. Demikian Sesung Sece ya. Jadi waktu juga ya, nggak boleh panjang-panjang lagi nih. Udah mau setengah sembilan. Baik, Ong Ciwi Sesung, Rimba Sesung, silahkan dikoreksi, diperbaiki ya. Kalau ada yang salah saya mohon maaf ya. Karena semuanya cufu taja, fu hui suang siu. Cảm ơn học lên Sisil. Ya, cảm ơn Sisil. Ya, jadi ya apa yang Sisil sampaikan ya sesuatu hal yang tadi juga menyambung kepada Jangka Wijaya Sisil dan juga menyambung dari sebelumnya ya. Ya memang ya Sisil ya dalam hidup ini ya apa yang disampaikan oleh Sisil tadi ya kita apabila ada orang yang apabila kita ingin menyatukan hati istilahnya ya, menyatukan hati. Jadi Bapak, sebelum kita bisa memberikan prinsip kebenaran kepada seseorang, tentunya kita harus bisa menyatukan hati terlebih dahulu. Apabila kita bisa menyatukan hati kita dengan hatinya, hati orang tersebut, maka kita bisa baru menyampaikan prinsip kebenaran. Inilah namanya kita menjalin jodoh baik ya. Nah, untuk bisa menyatukan hati ini, maka kita tentu tidak berdebat hati ya. Tidak berdebat hati ataupun menyalahkan, tetapi apapun kondisi dia, apapun masalah dia, apapun komplainnya dia, ya, maka kita harus bisa untuk menerimanya terlebih dahulu, menerimanya. Kalau tadi oleh Sisi menyampaikan tentang ya bersandarlah di bahu ya begitu ya. Jadi kita harus bisa menerimanya terlebih dahulu. Jadi misalnya dia mengatakan ini susah ya, iya, memang susah. Oleh sebab itu kita harus berusaha. Ini saya sedih ya, iyalah memang pasti sedih dalam kehidupan, memang begini. Jadi kita harus menerimanya, menyatukan hati kita terlebih dahulu. Apabila kita bisa menyatukan hati kita dengan hati orang lain, ya, yang menghadapi masalah-masalah, maka barulah kondisi memungkinkan untuk kita menyampaikan prinsip-prinsip kebenaran yang kita ketahui. Ya, tetapi apakah kita sanggup untuk menyatukan hati, menerima keluhan-keluhan yang ada? Ya, itulah kesabaran kita ya dalam pelatihan dalam kehidupan bermasyarakat ini. Ya, kan ya, oleh Sisyo, kan Sisyo ya dari silakan dari Rimba Kosasi, Sisyo ingin ada yang disampaikan? Tadi ada resen Linda ya, mau masuk ke quiz dulu atau Ya, Linda mungkin kita masih bisa ada waktu ya Linda mau sharing. Ya. Baik, kita silakan ke Linda Sice dulu, nggak apa ya. Kita ya silakan Linda Sice. 早安，翁几位师兄早安，淋巴和沙西师兄，感恩上人开始bagi semua师兄师姐。Ini apakah saya boleh nunggu nggak apa-apa? Atau kalian melanjutkan untuk Pak Sice, nggak apa, Linda Sice silakan. Ya, nggak apa Sice. Limba师兄， Silakan Linda Sece, silakan nanti ada waktu, masih banyak waktu kok. Oh gitu ya. Cảm ơn ya. Oke, cảm ơn kedua moderator. Cảm ơn semua session sejak pagi semua session sejak. Kita senantiasa dengan sehat dan bahagia ya. Kita mendengarkan Dharma dari Master. Hari ini tentang memberi manfaat bagi orang lain adalah bagi pencapaian bagi diri sendiri. Kita mengetahui kita
di dalam kehidupan kita bagaikan mimpi. Ya, tadi di dalam intisarinya ada ya. Jadi kita mengetahui tentang gimana caranya yang terbaik ya untuk menghargai diri kita sendiri ya, untuk melakukan hal-hal ya yang benar ya, mengikuti orang yang bijaksana ya, menuju ke tempat yang aman ya, yang damai sampai ke tempat kebahagiaan ya. Ada juga ya kata-kata mengikuti hal-hal yang tidak benar ya, mengikuti orang yang bodoh dan ketidaktahuan ya, akan menuju ke lubang ya, ke lubang yang tiada dasarnya, akibatnya sampai ke tempat penderitaan. Jadi saya mengambil kesimpulan bahwasanya memberi manfaat bagi orang lain adalah kita harus menggenggam momen-momen setiap saat. Walaupun kita mengerjakan kebaikan dengan hal-hal yang kecil, ya, hal-hal yang kecil, ya, karena hal-hal yang kecil juga bisa memberi manfaat bagi orang yang banyak, ya. Hal-hal kecil yang akan bertumpuk ya, lama-lama juga akan menjadi suatu hal ya, kebaikan yang besar. Apa lagi yang mau saya sharing ya? Jadi mengikuti ya Huochong, kita bisa menemukan ya suatu pandangan yang terang, yang kita bisa ketemu dengan banyak bodhisattva. Kalau kita mengikuti dengan serangga ya, akan ketemu dengan pengsampaian. Jadi maksud saya kita di dalam kehidupan ini sangat berharga ya, kita bisa menjadi manusia. Karena manusia baru bisa ada kesempatan, ya, memiliki kesempatan yang sangat bahagia untuk bersukacita untuk bisa melakukan kebaikan, menciptakan berkah, dan juga beriringan dengan kebijaksanaan. Jadi kita harus jaga kesadaran kita ya dengan baik ya. Jangan sampai kita terpengaruhi ya oleh fenomena yang di luar. Ya, tentu saja ada yang mengetahuinya ya. Saya sangat kadang bingung ya kenapa frekuensinya bisa bersamaan. Ya, kenapa bisa bersamaan? Jadi saya sangat bersyukur ya, sangat bersyukur kita bisa ada sama-sama di dalam suci, ya kita bisa melakukan kebaikan, ya mengikuti misi-misi yang misi-misi yang ada di dalam suci. Terus manusia awam akan bertindak dengan bodoh ya, kalau kita tidak bisa untuk memberi manfaat untuk orang lain, bergaul dengan teman yang merugikan, ya, itu akan mengacaukan dengan pikiran kita. Jadi kita mengetahui setiap sifat hakiki kebudayaan ada pada setiap indung manusia. Tidak membedakan waktu, tempat, kondisi, situasi, ya. Di saat yang ada, kita harus menggenggam ya waktu yang ada pada saat itu, baik-baik kita untuk memperbanyakkan untuk melakukan kebaikan demi pada orang lain. Itu saja ya, Kak semua Sushong Suci. Ya, karena Linda Suci ya, benar ya, sangat setuju ya, memberi manfaat bagi orang lain walaupun
sedikit ya, tidak masalah ya. Jadi itu ibarat master ini 种子ya, 小小的种子ya, benih yang kecil ya, tapi bisa akan tumbuh yang menjadi tunas ya, dari pohon ya. Jadi demikian juga walaupun memberi manfaat ya bagi orang lain ya, sekecil apapun dalam memberi dengan sukacita tanpa pamrih itu yang perlu. Jadi perlu ada pemahaman ya, jalankan ya. Juga tadi udah sebutkan ada bersyukur ya bisa masuk suci ya betul. Jadi harus ada memiliki ya感恩的心ya, itu sangat sangat cantik ya. Oke, Ciwi Sesiong, silakan. Ya, karena leader Sice kan kita prosesi sesiong ya, kita masuk ke quiz ya, session Sice ya. Ya, quiz hari ini tanggal 22 April 2024 ya. Cara menjawab quiz. Jawaban diketik di chat room everyone, format jawaban, nomor soal dan jawabannya, contoh jawaban 1D atau 2A ya. Kan ya, session Sice kita masuk ke pertanyaan quiz yang pertama. Ya, silakan Rimba Sesiong. Mic-nya Sesiong. Mohon maaf, Rimba Sesiong, mic-nya ya. Sorry ya, tadi lupa buka mic. Kita mulai dari quiz 1 ya. Bagaimana cara mengubah kebodohan menjadi kebijaksanaan? Mendengar dan membacanya melalui buku-buku saja. B. Kita harus terjun dan menyelami segala permasalahan manusia di dunia, perasaan dalam hubungan antar manusia, dan berbagai hal maupun peristiwa di dunia. C. Melihat berita di TV. D. Menulis buku-buku tentang keagamaan. E. Mengasihkan diri ke tempat yang sepi dan terhindar dari keramaian. Silakan Sesiong Sice. Kita hitung mundur ya. 5, 4, 3, 2, 1. Tutup. Kita tampilkan ya Sesiong. Jawaban yang benar ya. B. Ini pertanyaan, apa cara mengubah kebodohan menjadi kebijaksanaan? Ini jawabannya B. Kita harus terjun dan menyelami segala permasalahan manusia di dunia, perasaan dalam hubungan antar manusia, dan berbagai hal maupun peristiwa di dunia. Inilah jawabannya ya. Oke. Kita masuk ke quiz 2. Silakan Sesiong. Ya, kanan Sesiong. Pertanyaan yang kedua Sesiong Sice. Makhluk awam bertindak bodoh karena titik-titik A. Kekayaan batin, B. Kurangnya pengetahuan, C. Kepercayaan terhadap hal-hal gaib, D. Kegelapan batin, E. Terlalu percaya pada sesamanya. Ya, silakan Sesiong Sice. Mengapa makhluk awam bertindak bodoh? Ya, kita hitung mundur ya Sesiong Sice. 5, 4, 3, 2, 1. Ya, silakan ya Sesiong Sice ya, kita close ya. Ya, jawabannya adalah karena manusia awam bertindak bodoh karena kegelapan batin. Ya, kita lanjut pertanyaannya ketiga. Silakan Rimba Sesiong. Ya, pertanyaan ketiga, manakah yang di bawah ini merupakan pernyataan yang salah? Ya, A. Hati manusia pada dasarnya bajik. B. Hati orang berbeda-beda seperti wajahnya. C. Tabiat orang berbeda-beda seperti wajahnya.
D. Hakikat manusia sesungguhnya sama dengan hakikat Buddha. E. Hakikat dari hati Buddha dan semua makhluk tidaklah berbeda. Ini jangan terjebak ya. Nah, kita hitung mundur. 5, 4, 3, 2, 1. Tutup. Terus kita lihat ya jawabannya. Ya, ini B ya. Hati orang-orang berbeda-beda ya. Seperti wajahnya. Ya, silakan Yes. Susyong. Ya, selanjutnya kita lanjut ke pertanyaan keempat. Sumbangsi apa yang dilakukan Guru Ma Wen Song untuk desanya? A. Membangun klinik untuk pengobatan gratis warga desanya. B. Mengajak warga-warga di desanya untuk membangun sekolah. C. Memberikan pengetahuan kepada anak-anak di desanya betapa pentingnya sekolah untuk masa depan mereka. D. Membangun sekolah gratis warga mampu di desanya serta mendidik anak-anak yang mampu. E. Memberikan penyuluhan kesehatan setiap harinya kepada warga desa. Jadi sumbangsi apa ya sisi C yang dilakukan oleh Guru Man Wen Song ya? Kita hitung mundur ya sisi C. 5, 4, 3, 2, 1 ya. Sisi C. Ya, silakan menjawab. Ya, dan 4 ini ya membangun ya sekolah gratis bagi warga kurang mampu di desanya serta mendidik anak-anak yang mampu ya. Ya, kita lanjut ke pertanyaan yang kelima ya. Silakan posisi. Ya, pertanyaan kelima. Jalinan jodoh apa yang terjadi antara Guru Ma dan Seci ya? A. Seci memberikan pengobatan secara gratis kepada Guru Ma hingga Guru Ma dapat sembuh total. B. Seci membantu Guru Ma untuk mencarikan donasi untuk sekolah Guru Ma. C. Seci memberikan donasi berupa keperluan sekolah seperti meja, kursi, dan alat tulis kepada murid-murid Guru Ma. D. Seci membantu Guru Ma untuk para orang tua agar dapat menyekolahkan anak-anak mereka di sekolah yang didirikan Guru Ma. E. Seci membantu Guru Ma untuk membangun sebuah sekolah yang layak untuk anak-anak di desa Guru Ma. Silakan susun Seci. Saya hitung mundur ya. 5, 4, 3, 2, 1, close. Jawabannya, kita menunggu ya jawabannya. Dan jawabannya ya, Seci membantu Guru Ma untuk membangun sebuah sekolah yang layak untuk anak-anak di desa Guru Ma. Jawabannya. Ya, oke. Kangen ya. Ini silakan Kanan Susyong. Pertanyaan ke-6 ya Susyong C. Pesan yang ingin Master sampaikan dalam kisah ini adalah titik-titik ya. A. Manusia tak boleh menjalani hidup semaunya atau bersikap congkak dan sesuka hati. B. Janganlah kita sia-siakan waktu sedetik pun dalam memanfaatkan kehidupan kita ini untuk mempelajari dan mempraktekkan ajaran Buddha serta bersumbangsi dalam masyarakat. C. Tanpa kesulitan, kebijaksanaan tak akan bertumbuh. D. Dalam hidup bermasyarakat, kita dapat memperoleh banyak kebijaksanaan. E. Semua jawaban benar. Ya, Susun C ya. Jadi dalam kisah ini Master ingin menyampaikan apa? Ya, silakan ya, Susun C. Dan kita hitung mundur ya, Susun C. 5, 4, 3, 2, 1. Ya, kita
Close ya, ya. Karena yang misi C kita close ya. Jawabannya adalah semua jawaban benar. Ya, sesi C ini hari ini 6 pertanyaan ini ya sesi C ya. Katakan atas jawaban yang Anda telah berikan ya sesi C ya. Sambil menunggu para pemenang, daftar para pemenang hari ini ya, sesi C ya. Jika Anda yang ingin lanjut sharing, dipersilakan ya sesi C ya. Kan sesi C. Kanan tim house ya. Sesiung Sece kemarin ada kegiatan ya hari tanggal 20 di Medan ya. Karena kita ada Dai TV ya, sering mentayangkannya daur ulang ya. Terus kebetulan saya diminta ya bantu Chen San Mei ya, ambil foto ya. Kebetulan saya juga ada videokan ya. Jadi kita bisa menikmati ya. Ada sekolah dari Falasa ya, outdoor school yang mengunjungi depo pelestarian lingkungan ya. Depo kami ya di Huizhou, Cemara, Medan ya. Jadi kemarin saya ada kirim untuk bisa minta di-sharingkan untuk lihat bersama dan karena kepala sekolah ya dari sekolah tersebut ya sangat istilah juga impian ya, tujuannya juga untuk menyelamat di mana cara untuk melindungi bumi ya dengan cara pelestarian lingkungannya. Jadi video itu saya kemarin Weni Suci ada nggak bisa tampilkan? Weni Lin? Ya, Falayesa ya, outdoor school. Ya, dia kunjungi ke lingkungan kami.
memperkenalkan banyak hal dan juga ada di Depo Pendidikan Pelestarian Lingkungan ya. Di sini ada banyak barang-barang yang mungkin di masyarakat ya sebagai sampah, tapi ternyata di sini sampahnya sangat dihargain, dikasih tempat, dikelompokkan. Jadi ini sebenarnya pola edukasi yang baik juga bahwa segala sesuatu itu punya kelompoknya gitu. Bukan berarti sampah itu harus udah dibuang sembarangan gitu. Dan di sini ada pengelolaan sampah mulai dari bahan-bahannya, ada plastik sendiri, kertas sendiri, sampai ada tadi anak-anak juga lihat ada baju-baju dari bahannya juga dipisahkan. Bahkan ada barang elektronik yang tidak dipakai lagi di sini juga digunakan dan dipilah untuk bisa jadi sesuatu sehingga tidak merusak lingkungan. Nah, hari ini anak-anak memang terlihat excited, tadi diajak juga untuk memilah botol ya. Lalu juga ada edukasi tadi dari Ibu Mariani tentang bagaimana sampah-sampah yang ada di bumi ini akan bisa diatasi oleh siapa? Tentunya oleh manusia, dan untuk anak-anak dan keluarga dari rumah itu menjadi edukasi awal tentang bagaimana memperlakukan keseharian kita dengan sampah gitu. Ya, jadi semoga Yayasan Suci ini tetap sukses terus, untuk semangat terus, karena melakukan pekerjaan ini tidak mudah. Banyak orang lihat ini kotor ya, tapi ini sangat berguna untuk kebajikan dan kebahagiaan bumi ini sendiri, karena kita tempat tinggal kita di bumi, tidak ada tempat lain. Jadi kita yang menjaga bumi ini untuk kelestarian lingkungannya dari sampah-sampah yang memang digunakan. Nah, satu poin penting lagi, ternyata apapun yang kita gunakan di setiap hari, barang-barang, tadi diajarkan oleh Ibu Mariani bahwa semuanya itu kita bisa tidak harus habis, harus langsung diganti. Jadi pola konsumsi juga menjadi bisa diubah dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalau ada barang yang bisa dipakai lagi, kenapa harus buru-buru dibuang? Kalau sepatunya saya bisa pakai satu saja, kenapa harus buru-buru untuk berpikir punya koleksi banyak gitu. Jadi hal-hal itu bisa mengurangi sampah dan membuat lingkungan tempat tinggal kita di bumi ini menjadi lebih lestari dan lebih sehat tentunya untuk kita semua. Terima kasih Yayasan Suci. Semoga kami bisa terlibat kembali untuk program-program edukasi seperti ini. Ya, jadi video ini yang bagaimana Susyung Suci tangkapi tentang video ini ya, nanti bisa sharing. Terus sekarang kan ada Dai TV, jadi Dai TV selalu menayangkan yang positif ya, jadi sehingga mengundang banyak luar ya, pihak luar dari yayasan lain atau dari sekolah atau dari mana, mereka juga ingin belajar ya dari kami yang Buddha Suci ya, yayasan kami, sehingga mereka mohon yang bisa datang yang kunjungi kami, ikut ya belajar di sini. Bukan ini hanya di tanggal 20 ya, semalam tanggal 21 juga ada dua organisasi ya, satu dari satu Wihara Dharma Aura, satu lagi dari Indo Diamond Wisdom ya. Itu yang semalam saya juga ke Pisaunya ikut lihat ya, mereka sosialisasi yang diantara ramai kali semalam kemarin di Huisau Medan ya, ada datangin kunjungin ke depo, ada Thompan ya, sama juga ada sosialisasi ya, jadi kegiatannya padat ya. Jadi mereka juga ingin belajar dari Buddha Suci ya, jadi contoh yang baik, mereka mengikut itu sangat bagus ya, dan mudah-mudahan
yang baik bisa menyebarkan ya ke lebih banyak orang ya, lebih banyak orang tahu. Terus yang tadi saya sangat sukacita ya, sangat gembira ya, karena di yang kemarin saya videokan kepala sekolah juga mendaftar diri ya, jadi ingin jadi relawan suci ya, dan ada 2 guru, dan saya yakin masih ada guru yang lain juga ingin ya, tapi waktunya nggak sempat mengisi daftar jadi relawan ya. Ke depan nanti ada sosialisasi, kami bisa mengundang mereka datang. Oke, di sini ada Elisa, Intan, kan empat ya, ada Elisa, Intan, Sece, mau sharing silakan. Elisa, Sece. Amitofo, Sesung Suci semuanya, selamat pagi, Kanen, tim Simpasang dan semua Sesung Suci ya, sama Kak Sangren Kaise. Saya ingin bercerita sedikit tentang ini, kegiatan sosialisasi sekolah outdoor ya yang datang ke kami. Bahwasanya pentingnya kita kembali ke alam. Bagaimana kita waktu masa kecil sering bermain di alam, merasakan udara, tanaman hijau banyak di sekitar kita, dan kita bermain dengan leluasa tanpa takut ya. Tapi sekarang telah dewasa terasa sangat jarang kembali ke alam. Di sini saya melihat anak-anak dari sejak dini dikembalikan lagi ke pola hidup masa kecil yang pernah saya alami, kembali ke alam. Sentilik sing ya, kita belajar di alam, melihat alam itu bagaimana dia bertumbuh, melihat tanaman yang dari kecil dibibitkan menjadi suatu tanaman, bahwa itu ada kehidupan dan dia bisa bertumbuh. Di sini anak berpraktek dengan melihat dan menyentuh langsung. Pada zaman modern sekarang ini banyak sekolah tidak memberikan edukasi ke alam ya, semua akademik. Jadi mereka itu tidak merasakan indahnya alam dan kebenaran dari alam semesta memberikan pelajaran. Dengan melihat kembali itu kepala sekolah yang begitu ingin menyampaikan bahwasanya dari alam tempat bumi kita tinggal ini juga adalah pelajaran hidup ya. Dan anak-anak sering diajak berpraktek dan menyentuh langsung ya. Itu akan memberikan memori yang kuat pada diri mereka dan menjadi individu yang tahu hal ini boleh dilakukan, hal ini tidak boleh dilakukan, dan bertumbuh menjadi pengalaman mereka. Ini saya belajar sangat banyak di sini. Dan anak-anak juga mulai mengenal bahwasanya bahan daur ulang apa aja yang boleh mereka pilah dari rumah dan mereka bisa bawakan ke sekolah untuk nanti disumbangkan. Dan guru-guru di sana juga menginginkan tuh pelajaran berkelanjutan ya. Setelah kita mengenal, kalau kita anak-anak diajarin untuk mengumpulkan bahan tidak terpakai yang bisa didaur ulang, bagaimana selanjutnya? Jadi mereka juga bilang menginginkan Seci juga bisa sesekali mengunjungi mereka ataupun mereka datang lagi ke Seci untuk edukasi lanjutan. Kan ya melihat guru yang begitu itu continue ingin berkontribusi untuk memberikan edukasi yang menyeluruh. Gini aja saya. Terima kasih. Kan Elisa Intan Sece ya, kan ya terima kasih sosial dengan videonya tadi tentang daur ulang, juga sharing dari Elisa Intan Sece ya tentang pentingnya daur ulang untuk kita bersama-sama menjaga bumi ya, sehingga bumi ini untuk generasi-generasi selanjutnya itu tetap layak untuk dihuni ya, tidak tercemari oleh sampah-sampah kita tinggalkan di kehidupan ini. Ya, selamat ya kepada para pemenang kuis hari ini ya, Senin 22 Januari 2023. Yang pertama
Hadinata Sesiung dari Barat 2, yang kedua Mina Seceh dari Medan, yang ketiga Aini Lijaya Seceh dari Medan, keempat Serli Seceh dari Palembang, kelima Sumina Seceh dari Medan, keenam Elita Seceh dari Palembang. Ya, Hadinata Sesiung, Mina Seceh, Serli Seceh, Sumina Seceh, Elita Seceh sudah chat izin untuk tidak sharing ya. Mohon maaf untuk Aini Lijaya Seceh dari Medan, apakah bisa sharing Seceh? Ya baik, Aini Lijaya Seceh juga izin tidak sharing ya. Ya, Kanten ya, selamat kepada siswi Seceh yang begitu bersemangat untuk menjawab kuis hari ini dan menjadi pemenang hari ini. Ya, siswi Seceh, hari ini kita telah mendengarkan harumnya Dharma disampaikan oleh Master mengenai memberi manfaat bagi orang lain adalah bagi pencapaian diri sendiri, dan juga bagi pencapaian untuk diri sendiri ya, siswi Seceh. Dan jadi apabila kita menyadari, tadi Master juga sudah sampaikan bahwa hati semua orang adalah sama ya, seperti hati Buddha. Nah, oleh sebab itulah apabila kita bisa merenungkan hati kita ya, hati Buddha dalam diri kita, dan juga kita bisa selalu memiliki harapan ya, seperti tadi ya, harapan, sehingga harapan yang bersifat universal, maka dalam perjalanan hidup kehidupan ini dengan memegang harapan yang bersifat universal ini, semoga kebahagiaan selalu ada dalam diri kita dalam perjalanan ini. Ya, Sesiung Seceh, mohon maaf kepada yang lanjut ingin sharing, yang tadi Rosi Seceh dan juga kepada Sesiung Seceh ingin sharing, mohon maaf ya. Kita dari Palembang, Elita Seceh akan sharing. Pagi Sesiung Seceh, pagi Sesiung. Ya. Masih ada waktu Siung. Silakan Seceh. Ya. Iya. Tetap tunggu ya Seceh. Kan ya Siung waktunya. Ini hari ini kemarin kebetulan Siung kita ada pelestarian lingkungan ya, kegiatan di Shelly baru Siung untuk perdana kalinya, titik pertama Siung. Tentang daur ulang. Jadi pengalaman saya ya Siung ya, pertama kali kebetulan saya wakil ketua dari Shelly Sukarami Siung. Jadi untuk melakukan kegiatan pelestarian lingkungan daur ulang yang pertama kali ini cukup mengesankan ya Siung ya, dari yang tidak tahu apa-apa, dari yang relawan baru tiba-tiba langsung dikasih berkah kegiatan PIC-nya Siung ya, itu merasa walaupun capek tetapi penuh sukacita Siung. Sosialisasi door to door itu benar-benar membuka hati ya Siung ya bagi saya ya. Door to door loh Siung, kita bagi brosur karena ini pertama kalinya kita melakukan kegiatan pelestarian lingkungan. Jadi memang di area dekat rumah kami situ Siung ya, di daerah Palembang Sukarami. Door to door itu tidak gampang ya Siung ya, dari rumah ke rumah kita ketok, kadang-kadang mereka melihat kita juga kayak iya kayak enggak kayak gitu kan. Sudah tuh brosurnya diterima begitu saja. Jadi pengalaman itu yang saya ambil berkahnya Siung ya, untuk melakukan kegiatan baik saja tidak mudah begitu Siung ya. Jadi itu bagi saya itu pelatihan diri buat saya. Saya harus bisa lebih sabar lagi dan meningkatkan supaya pelatihan diri saya. Oh, saya harus lebih sabar lagi nih menghadapi masyarakat sekitar ini, begitu kan. Jadi pengalaman saya itu ya yang bisa saya bagikan Siung. Itu aja ya Siung ya, Kangen Sesiung. Mohon masukan lah Siung, gimana supaya sabar saya lebih meningkat ya Siung ya. Itulah saya suka denger Sinpasyang setiap pagi Siung. Ini yang saya sukanya ya. Sharing sama-sama, dengerin masukan dari Sesiung Hoklai, Seceh Gunawati, Sesiung Seceh yang lainnya. Itu benar-benar berarti bagi saya Siung. Dari yang tipenya saya itu malu ya untuk melakukan hal itu. Jadi kalau di Seci ini harus saya bisa gitu Siung. Kangen ya Sesiung. Kangen waktunya juga. Kangen Sesiung Seceh semua.
Kan Elita Sice, silakan coba silakan pada Rimba Kosa Siung, silakan Siung. Saya tak Sesiung yang sampaikan apa yang Sesiung tangkapi. Ya, baik ya, Susiung Sice, Kak Rimba Susiung. Ya, kita hari ini akan menutup sifat yang hari ini. Namun sebelumnya, Kanten ya kepada Vivian Susiung Sice yang sharing hari ini, kepada Vivian Sice, kepada Gonawati Sice, kepada Xiaoling Sice, kepada Jangka Wijaya Susiung, kepada Hoklai Susiung, kepada Linda Sice, kepada Elisa Intan Sice, dan kepada Elita Sice. Ya, Kak Susiung Sice, karena sudah sharing, jadi apa yang Susiung Sice sharingkan memberikan manfaat kepada kita semua dan juga membawa pada satu pencapaian dari Susiung Sice juga untuk kita semua ya Susiung Sice ya Kak. Dan sebelum kita tutup sifat yang hari ini ya kita silakan ya Susiung Sice kita berdiri untuk menutup acara hari ini dan silakan Rimba Susiung. Oh ya, 大家请起立啊，请合掌。向上行三问心理，一问性，再问性，三问性。感恩大家呀，感恩 tim host, tim Simpak Siang ya, 感恩师兄师姐ya telah menemani ya kami semua. 感祝福大恩家。洪基威师兄、Rimba师兄，感恩大家。Sampai Kak ketemu Susiung Sice, besok. Kak Rimba Susiung, Kak. Ya, Kangen Susiung Sice semuanya. Sampai ketemu besok. Ya, sampai besok Kak. Cảm ơn Rima Sư Sương, cảm ơn Sư Sư Sương, cảm ơn Thầy, cảm ơn.